Bro, lu pernah ketemu orang yang kelihatannya selalu tenang? Lagi ada masalah, dia tetap santai. Lagi ada konflik, dia nggak ikut panik. Saat orang lain sibuk marah dan kehilangan arah, dia justru tetap fokus dan berpikir jernih. Kadang kita mikir, apa orang kayak gitu memang nggak punya emosi? Jawabannya, bukan bro. Karena faktanya, dia tetap punya rasa takut. Tetap bisa kecewa. Tetap bisa sedih dan marah. Bedanya, dia punya kebiasaan yang membuat dirinya tetap berdiri tegak saat hidup mulai berantakan. Dia bukan manusia super, dia bukan orang yang hidupnya selalu mudah. Tapi dia paham satu hal yang nggak dipahami banyak orang, bahwa ketenangan bukan bawaan dari lahir. Ketenangan adalah sesuatu yang dilatih, dibentuk dari cara berpikir, dibentuk dari kebiasaan sehari-hari, dibentuk dari keberanian untuk mengendalikan diri saat keadaan sedang tidak sesuai harapan. Itulah kenapa dia bisa tetap fokus saat semua orang kehilangan arah. Dia bisa tetap bijak saat semua orang hanya ingin meluapkan emosi. Dan yang paling penting, dia sadar bahwa ketenangan bukan hadiah. Ketenangan adalah pilihan yang dia ambil setiap hari. Pilihan untuk tidak bereaksi berlebihan. Pilihan untuk tetap berpikir jernih. Pilihan untuk tetap melangkah meskipun keadaan sedang sulit. Di video ini gue akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki orang-orang yang selalu tenang dalam situasi apapun. Bukan teori kosong, bukan motivasi sesaat, tapi kebiasaan nyata yang bisa langsung lu latih dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan kita bukan sekedar terlihat tenang di depan orang lain. Tujuan kita adalah menjadi pribadi yang benar-benar kuat dari dalam. Pribadi yang nggak gampang goyah hanya karena masalah, tekanan, atau omongan orang lain. Karena dunia luar nggak akan pernah sepenuhnya tenang. Masalah akan selalu ada. Tekanan akan selalu datang. Tapi kalau dunia di dalam diri lu kuat, lu bisa menghadapi apapun yang ada di depan lu. Jadi, pastikan lu tonton video ini sampai selesai. Karena salah satu kebiasaan yang akan kita bahas nanti mungkin bisa mengubah cara lu menghadapi masalah mulai hari ini. Mereka nggak reaktif tapi reflektif. Orang yang tenang nggak langsung bereaksi. Dia tarik napas, diam sebentar, nggak buru-buru ngomong, karena dia tahu yang buru-buru biasanya nyesel belakangan. Yang asal nyaut biasanya malah nambah masalah. Pernah suatu kali dia dimaki di tempat kerja karena hal yang bukan salahnya. Bukannya balik marah, dia tarik napas, dengerin dulu, lalu jawab dengan tenang, "Gue ngerti lu lagi frustrasi, biar gue bantu cari solusinya." Dia reflektif. Artinya, dia mikir dulu sebelum respon. Dia kasih jarak antara emosi dan tindakan, dan disitulah letak kekuatannya. Dia nggak dikendalikan keadaan, dia yang mengendalikan dirinya. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus nahan, kapan cukup diem, dan kapan harus mundur. Kebiasaan ini butuh latihan. Lu harus belajar diem dulu sebelum jawab. Tarik napas, rasain emosi lu. Baru lu tentukan lu mau jadi api atau air. Lu mau nambah bensin ke api atau jadi air yang matiin api. Lu mau jadi alasan orang lain makin hancur atau alasan lu sendiri jadi lebih kuat. Latih ini terus, mulai dari hal kecil. Waktu lu pengen nyaut di chat karena kesal, pause dulu. Waktu lu pengen balas omongan orang, hitung sampai 5. Semakin sering lu reflektif, semakin lu kenal dengan emosi lu sendiri. Dan itu bikin lu jadi lebih bijak, bukan lebih lemah. Mereka punya dialog batin yang kuat. Di dalam kepala orang yang tenang ada suara yang ngebimbing, bukan yang nambah panik, tapi yang nenangin. Tenang, ini cuma fase, nggak selamanya kayak gini. Lu bisa atur ini, fokus. Napas dulu, jangan nyaut, nggak semua hal butuh respon. Ingat siapa lu lebih dari emosi sesaat. Lu bisa bayangin dia baru aja gagal di interview kerja. Suara di kepalanya bilang, lu belajar sesuatu hari ini, besok lu siap lebih baik. Itu beda jauh dari suara negatif yang biasa nyerang kepala kita waktu gagal, kayak, lu gagal, lu payah, lu nggak layak. Mereka punya dialog batin yang sehat, karena mereka terbiasa ngelatih pikiran buat jadi temen, bukan musuh. Lu juga bisa bro, tapi lu harus sadar dulu. Suara di kepala lu sekarang, ngebantu lu atau malah ngancurin lu pelan-pelan. Orang yang tenang ngerti bahwa nggak semua pikiran layak dipercaya. Dia tahu kapan harus percaya, kapan harus bilang ke dirinya sendiri, udah cukup. Dan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari latihan yang konsisten, mulai dari journaling, merenung, sampai belajar ngerti suara hati sendiri. Lu bisa mulai tiap pagi. Tulis apa yang lu pikirin. Lihat mana yang beneran realita, mana yang cuma asumsi. Mana yang fakta, mana yang ketakutan yang dibesar-besarin.
Lu lagi latih otak lu buat jadi sekutu, bukan musuh. Buat afirmasi pribadi. Misalnya, gue cukup. Atau, gue nggak harus sempurna untuk bisa maju. Kalimat-kalimat kayak gini bisa lu jadiin jangkar buat nenangin diri pas hari lu mulai berantakan. Ulangi setiap pagi, setiap lu mulai ragu, atau pas lu ngerasa goyah. Mereka nggak ngejar validasi. Pas semua temennya sibuk posting pencapaian di media sosial, dia nggak merasa perlu ikut-ikutan demi kelihatan keren. Dia tetap fokus jalanin prosesnya, tahu bahwa tiap orang punya waktunya sendiri. Orang yang tenang nggak sibuk mikirin apa kata orang. Dia nggak hidup buat pembuktian, karena dia tahu siapa dirinya. Dan orang yang kenal dirinya, nggak gampang goyah, nggak gampang dimanipulasi, nggak mudah terseret opini. Kebiasaan ini lahir dari kejujuran, dari keberanian buat ngakuin, gue punya kelemahan dan itu nggak bikin gue lemah. Karena justru orang yang pura-pura kuat, itu yang paling gampang hancur saat dipukul. Orang yang tenang tahu bahwa validasi sejati bukan dari luar, tapi dari dalam. Lo bisa kehilangan dukungan, kehilangan pujian, kehilangan sorotan. Tapi kalau lo pegang prinsip, lo nggak akan kehilangan diri lo sendiri. Dia nggak cuma berhenti ngejar validasi, tapi juga mulai megang nilai. Nilai adalah prinsip hidup yang dia pegang teguh. Bahkan ketika nggak ada yang lihat, ketika nggak ada yang setuju, dan ketika nggak ada yang ngasih tepuk tangan. Misalnya, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, atau setia sama komitmen. Nilai-nilai kayak gitu yang jadi kompas waktu hidup bikin bingung. Waktu semua orang nurutin tren, dia tetap jalan sesuai arah. Karena dia tahu, hidup yang tenang, lahir dari hidup yang punya arah. Dan ironisnya, ketika lo berhenti nyari pengakuan, lo justru mulai dapat kepercayaan. Karena orang bisa lihat siapa yang tulus, siapa yang palsu, siapa yang stabil, siapa yang goyah. Mulai jujur sama diri sendiri. Apa yang lo kejar, pengakuan atau pertumbuhan, pujian atau keaslian? Karena yang tenang adalah yang tulus, dan yang tulus adalah yang nggak butuh tepuk tangan buat terus maju. Mereka punya rutinitas yang ngasih pegangan. Mereka tahu ketenangan bukan hal yang datang tiba-tiba, tapi sesuatu yang dibangun. Sama kayak lo jaga badan biar tetap sehat. Setiap pagi misalnya dia punya satu kebiasaan kecil yang dia jaga. Sebelum berangkat kerja dia sempetin 15 menit buat duduk diam di teras. Nggak pegang HP, cuman dengerin suara alam dan ngerasain napas sendiri. Itu yang bikin dia tetap stabil sepanjang hari. Tenang bukan cuma soal mindset, tapi soal sistem. Orang yang tenang punya rutinitas yang jadi jangkar hidupnya. Bangun pagi, journaling, merenung, olahraga ringan, ngopi sambil mikir, bahkan sesimpel nyiram tanaman. Bukan soal aktivitasnya, tapi soal konsistensinya. Rutinitas itu jadi tiang penyangga di saat dunia luar nggak bisa ditebak. Karena saat hidup di luar berantakan, lo butuh sesuatu yang tetap, yang stabil, yang bisa lo pegang. Lo nggak bisa kontrol ombak, tapi lo bisa siapin kapal. Dan rutinitas lo adalah kapal itu. Lo bisa terapung, bahkan kalau badai datang. Lo bisa tenang, bahkan saat situasi lagi kacau. Bikin rutinitas kecil, bangun 30 menit lebih awal, tulis 3 hal yang lo syukuri, jalan 15 menit, luangin waktu buat diam 5 menit. Mungkin kelihatannya sepele, tapi justru itu momen penting buat ngasih lo ruang bernapas, nenangin kepala, dan dengerin apa yang sebenarnya lo rasain. Bukan cuma sekadar istirahat, tapi latihan kecil buat ningkatin kesadaran dan ngebangun kendali diri. Bukan biar kelihatan bijak, tapi biar lo tetap waras di tengah dunia yang berisik. Dan kalau lo ngerasa hidup lo berantakan, mulailah dari pagi lo. Bukan dari deadline, bukan dari orang lain, tapi dari diri lo. Dari pagi yang penuh kesadaran. Mereka nggak takut sama rasa takut. Kadang di tempat kerja, dia diminta presentasi dadakan di depan tim. Deg-degan, pasti, tapi dia nggak lari. Dia tarik napas, ambil momen sebentar buat nyiapin pikirannya, lalu maju. Bukan karena dia pede 100%, tapi karena dia tahu satu hal. Takut itu bukan alasan buat berhenti. Mereka bukan nggak pernah takut, tapi mereka tahu cara tetap berdiri meski lutut gemetar. Orang yang tenang bukan karena rasa takutnya hilang, tapi karena dia nggak membiarkan rasa takut ngatur langkahnya. Dia hadapi, bukan hindari. Dia bilang ke rasa takut, lo ada di sini, tapi lo nggak pegang setir, dan itu bikin dia makin kuat. Karena setiap lo lawan satu ketakutan kecil, lo nambah kekuatan mental. Keberanian bukan hasil dari hilangnya rasa takut, tapi hasil dari keputusan buat tetap jalan walau takut masih ikut. Takut itu sinyal, kadang tanda lo lagi keluar dari zona nyaman. Tapi kalau lo terus-terusan lari dari rasa takut,
lu bakal kehilangan kesempatan buat tumbuh. Lu bakal hidup dalam lingkaran nyaman yang sempit, nyari aman tapi nggak pernah berkembang. Rasa percaya diri lu bakal makin turun, dan setiap tantangan kecil akan terasa seperti ancaman besar. Dan lama-lama, lu jadi ragu sama kemampuan lu sendiri. Bahkan buat hal-hal yang dulu lu anggap biasa. Hadapin pelan-pelan. Lu nggak harus langsung loncat tinggi. Tapi juga jangan diem di tempat, bro. Satu langkah kecil hari ini jauh lebih kuat daripada 1000 rencana yang nggak pernah dijalanin. Karena keberanian bukan soal gede-gedean aksi, tapi soal lu terus maju walau gemetar. Satu langkah cukup, asal lu ambil hari ini. Mereka tahu mana yang bisa dikontrol dan mana yang harus dilepas. Pernah suatu kali dia dihadapkan dengan konflik keluarga, hal yang rumit dan penuh emosi. Tapi dia sadar dia nggak bisa ngubah semua orang. Jadi dia fokus perbaiki sikap dan ucapannya sendiri, bukan ngotot nyuruh semua orang berubah. Hasilnya, energinya nggak habis dan hubungannya pelan-pelan membaik. Orang yang tenang tahu batas. Dia tahu nggak semua hal harus dia benerin. Nggak semua orang bisa dia ubah. Nggak semua situasi bisa dia pegang kendalinya. Dia fokus ke apa yang bisa dia kontrol. Respon, sikap, keputusan, napas, energi, fokus, sisanya dia lepaskan. Karena memaksakan kontrol atas sesuatu yang di luar jangkauan cuma bikin frustrasi dan panik. Dan kebebasan sejati muncul waktu lo bilang, ini bukan urusan gue lagi. Bukan karena nyerah, tapi karena lo tahu batas tanggung jawab lo. Itu bukan penghindaran, itu kebijaksanaan. Latih diri lo buat bedain mana yang patut diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepas. Itu bukan berarti lo nyerah. Itu justru langkah berani buat nolong diri lo sendiri sebelum semuanya makin hancur. Mereka jago ngatur energi, bukan cuma emosi. Orang yang tenang tahu bahwa ketenangan nggak cuma soal jaga emosi, tapi soal jaga energi. Energi lu itu sumber daya utama, kalau habis, semuanya ikut hancur. Dia sadar kapan harus stop. Waktu ngerasa badannya udah terlalu capek kerja, dia nggak maksain terus. Dia tidur cukup, dan besoknya bangun lebih segar. Dia juga selektif, milih lingkungan, ngurangin nongkrong sama orang yang kerjanya cuma ngeluh dan nyebar energi negatif. Karena dia tahu, ketenangan butuh ruang, dan ruang itu harus dijaga. Lo akan sulit sabar kalau lo kelaparan, kurang tidur, kelelahan, overthinking, dan terus-terusan ngasih tanpa pernah ngisi ulang. Dan ini yang kadang nggak disadari banyak orang. Dia ngerti satu hal, kalau tubuh lo babak belur, mental lo pasti ikut jatuh. Jadi dia rawat dirinya, bukan karena manja, tapi karena sadar kalau lu terus jalan tanpa berhenti dan isi ulang, lu bakal kehabisan tenaga kayak mobil yang kehabisan bensin. Dan kalau bensin lu kosong, artinya energi lu habis, pikiran lu keruh, dan semua hal kecil jadi gampang meledak. Lu nggak bisa fokus, lu akan sulit sabar, dan akhirnya gampang marah. Hal-hal sepele bisa jadi ledakan, dan ujung-ujungnya lu juga ngerusak diri lu sendiri, bukan karena lu pengen, tapi karena lu udah kehabisan tenaga buat nahan semuanya. Coba cek ulang hidup lu, apa yang nguras energi lu? Siapa yang bikin lu makin lelah secara emosional? Hapus 1. Tambah 1 yang bikin lu tumbuh. Biar pelan, yang penting lu punya ruang buat tenang. Bro, hidup ini nggak bakal selalu tenang. Tapi lu bisa tetap tenang di tengah hidup yang ribut. Bukan karena lu kebal, tapi karena lu sadar dan lu siap. Ketenangan itu bukan soal diem, tapi soal sadar. Bukan soal ngilangin emosi, tapi soal ngelola emosi dengan bijak. Dan semua kebiasaan yang lu lihat tadi, dari jeda, dialog batin, sampai ngatur energi, itu bukan sekadar tips. Itu jalan buat bangun versi lu yang lebih kuat. Mulai dari sekarang, dari hal kecil, tarik napas sebelum nyaut. Tulis pikiran lu tiap pagi, pegang nilai, bukan validasi. Hadapi satu ketakutan lu hari ini. Pilih satu hal yang bisa lu kontrol dan lepaskan sisanya. Gak perlu langsung sempurna, tapi lu harus mulai. Karena kalau bukan lu yang bentuk mental lu, dunia yang bakal ngacak-ngacak lu. Jangan tunggu situasi tenang buat jadi tenang. Justru lu harus jadi pusat ketenangan itu.